orang tanya sudah mandi. Oh, Di budaya Mesir itu nggak cocok. guys, Indonesia dan Mesir memiliki sejarah dan kebudayaan yang kaya dan kuno. Kedua negara memiliki warisan budaya yang menarik dan unik, seperti piramida di Mesir dan beragam kekayaan budaya di Indonesia. Ini dapat menjadi dasar bagi banyak orang Mesir untuk tertarik dan mencintai Indonesia. Sudah tentu mereka orang Mesir menjadi mahasiswa untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Karena ada beberapa alasan yang mendorong mereka untuk memilih bidang studi ini. Jadi kali ini guys, saya tertarik dengan video berjudulkan Rania Mencintai Indonesia. Dan ini dari channel Peter Zambia. Seperti biasa guys, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Peter Zambia. Hey guys, ketemu sama saya Peter Zambia atau Mas Coklat, orang Zambia di Indonesia. Hari ini aku mau ngobrol dengan Rania, right? Rania, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Apa kabarmu? Ya, saya baik. Rania, wah. Kita rencana ketemu, tapi ini nggak jadi karena ada PPKM, kita nggak bisa ketemu. Ya, saya sedih banget. Ya, aku tadi punya rencana ke Surabaya, tapi kasihan nggak jadi. Saya sedih karena lebih bagus kalau bikin video lihat orang langsung, bukan lewat online. Ya, aku sangat setuju. Oke, Rania, untuk orang-orang yang tidak kenal sama kamu, tidak tahu tentang Rania, kamu dari mana saja? Oh ya, Dari mana? teman saya Rania berasal dari Mesir. Dari Mesir? Sebenarnya berasal dari kota Kairo, ya ibu kota Mesir. Kota Mesir, right? Iya. Bagaimana kehidupan kamu di Indonesia dan bagaimana kamu tahu tentang Indonesia? Ceritakan sedikit banyak tentang hidup kamu di Indonesia. Ya, itu sedikit cerita lama ya. Karena sebenarnya saya S1 administrasi bisnis, tapi saya sangat tertarik tentang pariwisata ke negara lain dan tahu tentang budayanya dan ikut program-program segini. Pertama kali saya ke Malaysia untuk relawan dan ada teman yang ceritakan tentang Indonesia dan bagaimana itu ada yang mirip sama Malaysia dan beda dari Malaysia segini. Dan waktu saya balik ke Mesir, saya masih menarik tentang budaya Asia dan mau pergi ke negara Asia lagi ya. Dan itu ada di Mesir pusat kebudayaan Indonesia. Dan ada kursus bahasa Indonesia, ada aktivitas tentang seperti kalau menarik sama gamelan atau mau tahu tentang tarian Indonesia. Banyak program dan banyak acara di sana. Dan saya ke sana, saya mulai belajar bahasa Indonesia dan saya mendengar ada salah satu program yang bisa ke Indonesia selama 1 tahun, belajar bahasa dan budaya, itu namanya Dharma Siswa. Saya langsung ikut, saya langsung mendaftar dan saya tahu karena saya sangat tertarik mau ke Indonesia dan mau ke banyak tempat. Saya menonton video orang jalan-jalan di Yogyakarta, orang jalan-jalan di beda kota di Bandung, di Bali, dan saya sangat berpikir tentang pergi ke Indonesia. Dan saya mendapat program ini tahun 2017-2018. Nanti saya balik ke Mesir, sangat-sangat rindu Indonesia, mau lagi ke Indonesia. Sangat rindu guys. Dan saya mendapat S2 di Indonesia di Yogyakarta. Wow, luar biasa. Kamu sangat-sangat cinta Indonesia. Sangat-sangat cinta Indonesia. Berarti guys, kamu suka budaya Indonesia dan cocok dengan kamu ya? Ya, sangat cocok dan sangat menarik karena itu di Indonesia kamu tidak hanya lihat satu budaya atau satu bahasa, satu makanan, karena ada beda suku, beda kota, setiap kota, setiap
suku punya ini budayanya sendiri, makanannya sendiri, bajunya sendiri. Benar. Dan setiap kota saya pergi di Indonesia, saya rasa saya di negara yang baru. Itu ada banyak hal yang bisa tahu di Indonesia, bisa pengalaman di Indonesia. Wow, mantap. Bisa mempelajari ya. Apa kamu pernah mengalami itu cultural shock waktu kamu pertama kali datang ke Indonesia? Benar. Pasti. Pasti. Apa saja? Ya, paling aneh itu kalau orang tanya sudah mandi. Oh. Di budaya Mesir itu enggak cocok. Itu artinya saya bau. Iya, betul. Dan itu saya pertama kali saya di Makrab seperti camping ya, dan ada orang yang tanya sudah mandi? Dan saya maksud kamu apa? Itu adalah hal-hal yang bagi saya biasa yang berada di Indonesia guys ya. Kiranya seperti normal guys, pertanyaan sudah mandi kah, udah makan kah, kayak seperti begitu. Tapi kakak Rania ini dia rasa culture shock karena bila ditanya seperti begitu seolah-olah badannya tuh berbau ya guys ya. Jadi ini merupakan salah satu culture shock bagi kakak Rania yang berasal dari negara Mesir guys. Wow. Saya mencium saya bau atau tidak. Iya. Dan itu aneh sekali. Dan juga karena itu berbahasa pasti di Indonesia sangat beda. Itu mungkin banyak pertanyaan seperti orang di jalan hanya tidak orang kenal atau orang dekat dan tanya kamu dari mana, mau kemana, dan bersama siapa. Itu banyak pertanyaan. Kenapa saya harus jawab ini? Saya tidak tahu, Mbak. Dan juga waktu saya naik bis, karena Jogja ada Trans Jogja, naik bis ada orang yang dari mana, dan kita mulai menobrol gitu. Dan setelah itu tanya kamu tinggal di mana? Dan saya itu pertanyaan kalau di Mesir aneh sekali. Itu artinya orang itu akan kidnap saya atau apa ya? Kenapa tanya tentang alamat saya? Dan bukan hanya tinggal di daerah mana, tapi mau alamat yang lengkap. Jadi itu culture shock. Mungkin untuk makanan juga. Pertama saya pernah ke Sumatera, dan waktu saya di sana ada makanan dan itu seperti sup, dan saya mulai makan sama nasi gitu. Nanti saya tanya apa ada di sup ini, dan mereka bilang ini kulit sapi. Kulit sapi. Itu kikil ya? Iya, kulit sapi. Ada kerbau kulit sapi juga yang dimakan seperti snacks ya. Saya sangat culture shock tentang ini karena dia tidak makan kulit sapi. Wow. Tidak makan kulit sapi. Berarti kamu punya banyak cerita yang kamu akan nanti ceritakan kepada orang-orang di Mesir ketika kamu kembali. Iya. Banyak. Sebenarnya waktu saya kembali ke Mesir setelah Dharma Siswa, saya ada teman-teman kerja gitu. Saya membuat mereka belajar kata-kata Indonesia seperti silakan, bulan, mau kemana gitu. Itu kita menggunakan di Mesir juga. Saya spread bahasa Indonesia di mana-mana. Jadi waktu itu kamu menjadi guru bahasa Indonesia di negara kamu. Ya, sedikit seperti guru. Menjadi guru bahasa Indonesia di Mesir. Kamu jurusannya apa ya? Saya komunikasi media ya, broadcast. Itu alasan mungkin kamu suka bikin video-video yang sangat luar biasa atau yang sangat unik dengan kamu adalah kamu YouTuber juga. Wow. Iya. Baru mulai. Kata ini baru saya mendengar itu. Oh, saya YouTuber ya. Iya. Kamu YouTuber. Jadi saya mau tahu apa yang menginspirasi kamu menjadi YouTuber di Indonesia dan apa yang membuat kamu menjadi YouTuber. Wah, itu banyak yang hal-hal inspirasi. Mungkin itu bukan satu kali, tapi pernah banyak kali atau waktu saya kecil sampai waktu saya di kuliah itu banyak hal yang
membuat saya menarik tentang itu. Pertama kali waktu saya kecil, saya menonton video-video tentang safari atau jalan-jalan ke luar negeri dan saya sangat menarik tentang itu. Terus saya mau jadi filmmaker, documentary filmmaker. Dan saya sedikit belajar tentang itu seperti directing, script, dan banyak hal yang itu. Saya sangat mau jadi ini. Tapi sebenarnya independent filmmaking, community sangat susah untuk dimasuk atau dimulai. Harus ada tim, harus ada equipment, dan itu buat saya susah. Tapi masih menarik tentang itu. Dan juga saya suka menonton YouTube jalan-jalan. Itu mulai dari waktu saya mau ke Indonesia. Karena saya mau lihat Indonesia gimana. Dan itu mulai lihat YouTuber yang jalan-jalan, travel vloggers. Banyak ya. Dan itu inspirasi saya. Pertama kali, sebenarnya channel ini bukan yang pertama, itu yang kedua. Pertama saya mulai sama teman-teman dari Meksiko, dari Filipina. Kita buat channel namanya Wishing List. Dan itu kita mau buat wish-wish di Indonesia dan mau buatnya di dalam video. Itu pertama kali saya buat video ya. Wow, mantap. Saya suka dengar itu dari kamu karena kebanyakan orang mereka pikir seperti kalau mau menjadi orang YouTuber mungkin harus pikir tentang uang dulu atau menjadi famous atau terkenal atau alasan-alasan yang lain aja. Jadi menurut kamu, I like your idea why you started your YouTube channel. Yeah, that's really good, you know. Jadi selain bikin konten itu, traveling, vlogging, apa ada konten yang lain? Sebenarnya saya menarik tentang sustainable development karena itu saya punya pengalaman kerja dalam jurusan itu dan juga saya belajar tentang jurusan itu. Jadinya saya buat satu video itu membahas tentang apakah Indonesia negara berkembang atau negara maju. Dan saya sedikit juga, guys, berbicara tentang dari menurut orang mahasiswa asing dan menurut orang di jalan. Kita hanya bukan saya fakta-fakta, tapi mau membahas bagaimana kita lihat Indonesia juga. Dan juga tentang budaya, karena di Indonesia itu diverse sekali ya. Ada banyak budaya, ada banyak pengalaman, dan ada hal-hal yang mungkin orang di Mesir atau di negara Arab atau di luar negeri tidak tahu tentang Indonesia, tidak banyak yang tahu. Kebanyakan tahu tentang Bali atau Jakarta, tapi tidak tahu sepertinya di Indonesia ada banyak bahasa. Mereka mungkin tidak tahu tentang itu. Jadinya saya mau buat video tentang, karena saya sekarang di Indonesia dan saya lihat banyak sesuatu yang menarik, saya mau beri hal itu ke negara lain biar ada ini bridge untuk kita berkomunikasi, paham budaya lain. Karena tidak terlalu pikir tentang apa perbedaan, karena ada juga yang sama. Luar biasa. It's really interesting to hear from you. Dan bagaimana jawaban kamu ketika banyak orang bilang, oh, kamu YouTuber, pasti punya banyak uang. Bagaimana? Saya hanya tertawa. Karena ini hanya ketawa. Man, kita belum ada seperti 1 million subscribe. Ada yang bilang tentang uang ya. Ya itu membuat saya tertawa karena itu bagus kalau ada seperti kajian dari YouTube biar bisa jalan-jalan buat konten. Tapi sebenarnya itu belum cukup. Belum cukup. Kita sebenarnya saya belum dapat uang. Masih setahun ini. Tapi saya hanya tertawa karena itu benar ada yang buat konten hanya untuk uang. Tapi kita kalau hanya untuk uang mungkin tidak terlalu banyak motivasi karena pertama tidak langsung jadi terkenal, tidak langsung banyak orang tahu tentang kamu. Kalau tidak ada inspirasi, kalau tidak ada motivasi, itu susah untuk lanjutkan nanti. Karena kalau hanya untuk uang, kamu coba 1, 3, 5, 10 video mungkin belum jadi. Tanya,
saya give up. Iya, Karena betul. bukan ada inspirasi kuat. Itu alasan utama banyak orang menyerah menjadi YouTuber karena fokusnya uang. Mau uang, mau menjadi terkenal, itu it's not supposed to be the case, you know. Harus punya passion. Kalau kamu punya passion dan interest dalam itu, iya bisa. Iya. Jadi Karena itu tidak terlalu mudah untuk buat video. Ada shooting, ada content creation, ada editing, dan setiap station itu susah. Susah Cari sekali. ide, susah sekali. Tidak mudah, tidak hanya buka kamera langsung di-upload. Beda. Karena benar. kita harus pikir dulu, oke, bagaimana ini kontennya ini. Orang-orang akan belajar apa dalam video ini. Ini ya, kita harus pikir banyak, bukan hanya ambil kamera, buka video, ayo bikin. Harus pikir dulu. Tidak bisa. Kadang-kadang prepare script. Kalau ada informasi banyak harus diorganize. Itu banyak yang harus prepare. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi, Ya, benar sekali. Tapi kamu masih ingat video pertama yang kamu sudah pernah rekam sendiri dan bagaimana pengalaman kamu di kameranya? Ya, video pertama itu di wishing list sama teman-teman. Kita hanya introduksi dan kita bilang kita dari mana, belajar apa, suka apa hobi kita. Tapi terlihat mudah ya, tapi sangat susah. Kadang-kadang hujan waktu kita syuting. Dan orang di jalan lihat kita berbicara dan langsung, kalian buat apa? Dan malu. Malu? Banyak take. Banyak cabaran. Shoot 1, shoot 2, shoot 3 hanya untuk satu take gitu. Ya, benar. Kamu benar sekali. Benar-benar. Ya, itu masih sampai sekarang kalau saya jalan-jalan dan mau buat video. Saya malu kalau orang lain itu lihat saya, dan kalau saya mau syuting orang lain, saya harus berizin dulu. Apakah kamu sudah pernah mengalami seperti takut bikin video? Like having fears in making a video? Ya, sebenarnya pasti ada, seperti kalau kamu punya rencana dan rencana itu enggak jadi karena situasi beda. Seperti PPKM sekarang, kalau punya rencana ke tempat sekarang itu susah. Juga itu kadang-kadang mungkin takut waktu editing, mungkin pikiran kamu yang pikir tentang video enggak jadi di editing, susah. Atau punya ide tapi susah di aplikasi. Itu mungkin yang takutannya ada. Wow, itu salah satu tantangan yang kita mengalami sebagai orang yang bikin video atau YouTuber. Iya, benar. Ya, tapi tantangan yang lain aku mau dengar dari kamu. Bagaimana? How do you deal with negative comments? Sebenarnya saya belajar salah satu sesuatu mungkin dari pekerjaan saya yang tadi. Itu jangan take things personally. Jadi kalau ada negative comment yang hanya tidak membantu atau hanya mau buat bad comment gitu, hanya seperti itu, saya tidak pikir ini untuk saya, karena kadang-kadang itu refleksi orang yang menulis itu. Dan hanya saya mungkin comment kalau saya mau clarify untuk orang lain, hal ini tidak cocok. Tapi untuk orang itu saya pikir, orangnya yang punya pikiran seperti ini itu hanya punya sendiri. Jadi kadang-kadang saya tidak respon, hanya saya lihat tidak respon. Kadang-kadang hanya satu kali saya respon karena sesuatu yang saya tidak terlalu suka itu stereotype atau itu saya selalu tidak suka, tapi seperti saya menggunakan negatif comment ini untuk awareness untuk orang lain gitu. Tapi bukan untuk respon untuk orang itu karena dia punya pikiran sepertinya susah diganti. Iya, betul. Wow, negative comments kadang-kadang membuat kita belajar sesuatu. Kadang-kadang. Ya, kalau untuk membuat kita belajar sesuatu itu bukan negative comment,
Tetapi itu komen yang membantu kita. Tapi negatif komen Benar. menurut saya komen Membantu. yang hanya mau komplain, mau bilang hal yang stereotype atau itu, dan yang saya pikir negatif komen. Iya. Oh. Tantangan yang lain, ketika kamu running out of ideas, how do you deal with that? Oh, itu masalah sekali. Dan sebenarnya mungkin saya masalahnya bukan running out of idea, tapi susah aplikasi. Seperti saya punya banyak ide, tapi sekarang tidak bisa karena ada lockdown. Atau sekarang tidak Okay. bisa karena tidak ada uang. Iya. Kebanyakan seperti ini. Oke. Tapi Okay. kadang-kadang mungkin saya refresh my mind atau pikir tentang hal yang itu nanti Iya, ini iya. datang. Oke. What about ketika kamu nggak punya waktu bikin konten karena kamu sibuk, mungkin kuliah, Sibuk, tesis, bagaimana? How do you deal with that? Seperti sekarang. Sebenarnya saya pernah alami itu. Jadi kadang-kadang saya buat satu video, saya shoot dan editing dan upload satu hari. Oh ya, satu hari bisa. Oh. Satu hari kadang-kadang Satu hari. bisa. Tapi karena sebenarnya mungkin itu karena priority saya buat video. Iya. Dan Mhm. itu harus konsistensi dan harus konsisten. sepertinya. Jadi walaupun mungkin saya buat video yang durasi tidak lama, Yeah. tapi punya ide yang menarik, saya buatnya. Tapi kalau tidak ada ide menarik, saya tidak buat. Wow, Oke. nice. Mantap jiwa. Mantap jiwa, guys. Oke, mungkin yang terakhir, bagaimana kalau kamu punya ide yang bagus, yang sangat luar biasa, tapi kamu nggak punya cukup uang? Bagaimana? How do you deal with that? Seperti sekarang juga. Enggak, seperti sekarang susah pergi ke ini pulau yang lain, susah Yeah. pergi ke pulau yang itu hal yang saya sekarang ada. Jadi saya selalu berpikir apa yang ada sekarang yang saya bisa buat sekarang, karena dan saya fokus dalam hal itu dan seperti mungkin save untuk ide yang itu, waktu saya sudah siap buatnya, saya akan buatnya. Jadi harus sabar-sabar kadang. Wow, Harus sabar. luar biasa. Mungkin kalian bantuin dia mau ke banyak pulau dia, tapi tidak punya banyak uang ya. Kalau ada yang bisa membantu. Tolong. Ya karena ada yang bilang, oh ayo ke Lombok, ayo ke Sumatera, ayo ke... Kalimantan. Iya, benar. Tapi mahal ke sana. Ya, betul. Saya memang mau ke Papua, tapi jauh. Jauh. Dan nggak Papua punya jauh. banyak uang. Dan banyak orang bilang, ayo kamu harus ke sini, kamu main ke sini, you know. Ya, Bisa banget. tidak ada uang. Guys, tolong bantuin guys. Wow. I've had a nice time chatting with you, Rani. Yeah, me too, Peter. It was really nice. Yes, and then sudah bisa bahasa Jawa. Nggak iso. Bahasa Jawa. Ora isu. Kamu bisa. Ora juga. sedikit hanya biar kapare. Wah, hebat ya, guys. Luar biasa. Monggo silakan. Iya. Ya guys, jangan lupa subscribe ke channel dia. Will you just tell them your YouTube channel? Channel name Rania Khalid. Dan untuk teman-teman Indonesia selalu ada subtitle Indonesia karena saya pakai bahasa Arab dan juga ada bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Bisa hanya beli dari captions. Mantap. Guys, you can learn a lot from her. She can speak bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis juga bisa kan? Wah. Sedikit. Je n'ai pas parlé français. Oh, oui. Terima kasih Reni. Semoga Oke. sukses ya. Ya, terima kasih Peter dan semoga sukses di channel dan guys jangan lupa subscribe Ya, dan like, share. betul. Oke Reni. Bye. Ya, Bye. bye. Ya. Guys, seperti yang kita sudah reaction sebentar tadi ya, ini membuktikan betapa ramainya orang asing
di luar sana ingin mendalami belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Seperti Rania ini asal asli dari Mesir yang lancar sekali bahasa Indonesianya ya guys ya. Banyak pengalaman beliau ceritakan bila berada di Indonesia. Penguasaan bahasa Indonesia dan pemahaman tentang budaya Indonesia dapat memberikan keuntungan bagi orang Mesir dalam karya atau bisnis yang melibatkan kedua negara ya guys ya. Mereka dapat bekerja sebagai diplomat, konsultan atau profesional di perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Indonesia. Studi di luar negeri termasuk di Indonesia memberikan kesempatan ya bagi orang Mesir untuk mengalami pengalaman hidup yang berbeda dan memperluas wawasan mereka tentang dunia. Studi di lingkungan yang berbeda dapat membantu mereka mengembangkan kekuatan diri, belajar mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru guys. Itu yang paling penting ya. Dalam keseluruhan, alasan orang Mesir menjadi mahasiswa untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia sangat-sangat bervariasi tergantung pada minat, tujuan pribadi dan peluang yang ada. Studi ini dapat memberikan manfaat yang beragam baik dari segi karya, budaya maupun pengalaman hidup. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Sekiranya ada pendapat dan komentar selain ini, silakan saja ya guys ya, tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.